Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sampai mati kecuali tetap teguh dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga para audiens yang hadir. Ibu-ibu apa kabar, semua sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini alhamdulillah kita di episode ngaji bareng kali ini kita mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekali, yakni tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam mewujudkan keluarga Rabbani. Tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam mewujudkan keluarga Rabbani. Alhamdulillah, insya Allah akan dikupas tuntas oleh ahlinya, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Abi Fahmi Karimuddin MA. Beliau sebagai pimpinan Pondok Pesantren Fahmus Salam Al-Aziziyah Marendal. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana Ustaz perkembangan pondoknya? Alhamdulillah bismillah khair. Masya Allah, mudah-mudahan terus memberikan Amin. inspirasi untuk Amin. umat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga kehadiran di studio ibu-ibu yang sudah cantik-cantik, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini bajunya cantik-cantik, udah pada lunas? Udah, alhamdulillah, Masya Allah. Dari pimpinan-pimpinan Majelis Taklim ya, Majelis Taklim. Yang pertama, Majelis Taklim Al-Hidayah Silaturahim, pimpinan Ibu Lismawati. Mana orangnya ini? Silahkan Bu, ada yang mau disampaikan? Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam. Cakep. Air tenang pasti berkilau. Iya. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Al-Hidayah Silaturahim, Kelurahan Tegal Sari 3, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, siap mengikuti pengajian di TVRI pada hari ini. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, pengajian Santriwati Ma'ad Fahmus Salam Al-Aziziyah, pimpinan Abi Fahmi. Mana ini? Masya Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, suara disoba dengan Santriwati Famusalam. Famusalam. Paham lurus, akhlak bagus. Tepuk tangan Bu, Masya Allah. Ini santri-santrinya Ustadz ini Bu, pakai cadar semua, Masya Allah. Kayak ayang beb di rumah Bu, Masya Allah. Ku bilang, kenapa kau pakai cadar? Iya Bang, biar kecantikanku hanya untuk dirimu. Oh, Masya Allah. Padahal mau muntah kita dengarnya Bu ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, Majelis Taklim Nurul Huda Kambas Kelurahan Martubung, pimpinan Hajah Ita Hayati. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Nurul Huda Kelurahan Martubung di bawah pimpinan Maratus Soleha Hajah Yati Hayati.
Ayo kita mengaji bareng bersama Ustadz. Acara TPRI simak dengan hikmat. Iya. TPRI damai di hati. Kami ada di sini ngaji dan silaturahmi mencari ridho ilahi. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak nengok ibu tadi ya, semangat bu ya, Masya Allah. Walaupun sendiri di depan tadi ya, Masya Allah. Yang keempat, Majelis Taklim Halimatus Sa'diyah Lingkungan 22, Pekan Labuhan Pimpinan Hajah Ita Hayati. Masya Allah. Mana bu? Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Taklim Halimatun Sa'diyah Lingkungan 22 Pekan Labuhan, Pimpinan Mar'atus Solehah, ngaji bareng dengan Ustadz di TPRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak sama ya bu ya, Masya Allah. Yang kelima, Majelis Taklim Qalbun Salim, Pimpinan Ernawati Lubis. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Zikir Qalbun Salim siap untuk mengikuti kajian bersama Ustadz. Qalbun Salim. Alhamdulillah. Qalbun Salim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu. Mari sama-sama kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita. Tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam mewujudkan keluarga Rabbani. Dan kepada pemirsa yang ada di rumah, siap-siap juga bisa terhubung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Mari sama-sama kita ikuti kajian bersama guru kita. Kepada Ustadz, falyatafaddal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sekalian, pemirsa dimanapun berada, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita masih bisa berubudiyah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya senantiasa salawat dan salam, salat dan salam kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang selalu cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Dan juga salawat kepada keluarga beliau dan para sahabat sekalian. Ibu-ibu sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita memiliki keinginan untuk punya keturunan. Dan keinginan ini bukan hanya kita, Bu. Para rasul terdahulu juga menginginkan permintaan yang sama. Diabadikan dalam Al-Quran, ada doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku daripada anak-anak yang soleh. Kemudian Nabi Zakaria juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, la tadarni. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sehingga Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan kepada mereka. Maka kita yang menginginkan punya keturunan adalah orang-orang yang punya niat yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar melakukan pernikahan
dan kalau bisa perbanyak anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis, menikahlah kamu dengan orang yang paling kamu cintai dan orang yang bisa memberikan keturunan kepadamu yang banyak. Karena sesungguhnya aku, kata Nabi, nanti akan merasa bangga pada hari kiamat dengan banyaknya umat. Maka oleh sebab itu, kita semua pasti punya keinginan, punya keturunan, punya anak-anak, dan punya cucu yang soleh dan soleha. Namun hari ini kita melihat banyak orang-orang yang melakukan pernikahan. Di antara mereka ada yang Allah karuniakan anak dan ada yang tidak. Sehingga mereka-mereka yang belum Allah karuniakan anak, itu mereka berusaha, berupaya segala macam cara mereka tempuh agar punya anak. Ke dokter inilah, dokter itulah, segala cara dia tempuh. Maka dengan melihat ada orang-orang yang berkeinginan kuat untuk punya anak, kita yang sudah punya anak ini, kita harus merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu, hari ini kita melihat ada orang-orang yang setelah punya anak, mereka lupa apa tugas mereka selaku orang tua. Maka inilah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak dalam rangka mewujudkan keluarga yang robbani, keluarga yang soleh dan solehah. Apa makna soleh dan solehah? Soleh itu bukan harus pakaian macam ustadz. Bukan harus anak kita pakai pakaian macam ustadz, pakai cadar, enggak. Bukan itu makna soleh soleha. Makna soleh itu adalah al-qaim bihuquqillah wa bihuquqi ibadih. Soleh itu adalah orang-orang yang menyempurnakan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya Allah. Hablum minallah dan hablum minan nas. Tertunai itu semua, maka kita sudah dikatakan soleh. Walaupun kita tidak pakai cadar. Maka oleh sebab itu, kita melihat hari ini anak-anak kita, apakah sudah dikatakan soleh soleha? Apakah mereka telah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hambanya Allah? Ada orang begini, Bu. Hak Allah semangat dia tunaikan, ke masjid rajin. Jamaah nggak pernah tinggal, bahkan saf depan pun. Tapi sama tetangga nggak pernah baik. Ini bukan soleh. Ada orang yang di sini tuh, Bu? Nggak ada ya? Ya, mudah-mudahan insya Allah kita doakan. Maka dikala kita sudah bisa menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya Allah, maka kita dikatakan orang yang soleh dan soleha. Lalu, untuk mewujudkan, mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha ini nggak mudah. Ya. Ini bukan perkara gak mudah, enggak. Kalau beranak mohon maaf, jangankan manusia, hewan pun Banyak. bisa beranak, bahkan lebih banyak pun. Tapi untuk menciptakan anak-anak yang soleh dan soleh ini bukan perkara mudah. Bahkan ustadz sekalipun kadang-kadang hanya pandai cakap saja. Ya. Di lapangan berat, Bu. Maka oleh sebab itu, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh untuk mempersiapkan anak-anak yang soleh dan soleha. Saya membagi kepada dua fase. Pertama, fase sebelum kelahiran. Yang kedua, fase setelah kelahiran. Fase sebelum kelahiran itu dimulai dari memilih pasangan. Ini penting, Bu. Mungkin di sini kebanyakan udah punya pasangan. Udah Kebanyakan. telanjur, Ustaz. Ya. Masya Allah. Nasi udah jadi bubur ya, Bu ya? Jadikan bubur ayam Tapi tidak spesial. terlambat. Nggak terlambat. Ada anak-anak kita, ada cucu-cucu kita yang mau kita pasangkan. Maka kalau kita pengen punya keturunan selanjutnya yang soleh dan solehah, langkah pertama adalah memilih pasangan. Maka Nabi telah menyebutkan dalam hadisnya yang terkenal adalah tunggahul mar'ah, dinikahkan perempuan itu karena 4. Pertama, karena hartanya, artinya carilah yang ada sedikit harta. Yang kedua, lihat nasabiha, karena keturunannya jelas silsilahnya ya, keturunannya jelas. Apalagi zaman sekarang, Bu,
banyak pergaulan-pergaulan bebas, akhirnya lahir anak-anak yang nggak jelas. Iya. Baru nikah, nggak sampai berapa bulan udah lahir. Maka jangan sampailah dapat pasangan anak kita atau cucu kita yang dari model-model begini. Walaupun mereka hasilnya mereka nggak ada salahnya. Mereka nggak minta dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Tapi untuk diri kita, keluarga kita, ini perlu kita pilih. Kemudian yang ketiga, karena jamaliha, karena ada rupanya. Dan yang keempat, dan ini yang paling penting, adalah lidiniha, karena agamanya. Kalau agamanya kuat, yang lain ini agak-agak kurang, ini tidak masalah. Tapi yang tiga ini lebih, agamanya kurang, kasih untuk orang lain aja lah. Ini persiapan sebelum lahir, pilih pasangan. Umpama kita mau menanam bibit, bibit kita bagus, tapi kalau kita tanam sembarangan tanah, nggak bakalan bagus. Sayang bibitnya bagus, tanahnya nggak bagus, sia-sia bibitnya. Maka perlu bibitnya bagus, disemai di tanah yang bagus. Maka cari pasangan itu seperti orang mau bercocok tanam, lihat lokasi dulu. Itu penting. Kemudian setelah melihat pasangan dan dapat alhamdulillah yang bagus, selanjutnya dikala Allah memberikan karunia dalam kandungan, masih dalam kandungan ini ceritanya, niatkan ini menjadi pembantunya agama. Niatkan, bilang sama anak-anak kita yang yang sedang dalam kehamilan, niatkan anak itu menjadi pelayannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini seperti yang diniatkan, yang dinazarkan oleh Siti Maryam. Diabadikan itu dalam Al-Quran. Bahwa anaknya Nabi Musa akan diabadikan, akan diwakafkan menjadi pelayannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah dalam kandungan kita berniatkan untuk kebaikan, setelah lahir, setelah anak ini lahir, ini juga ada sunnah-sunnah, ada aturan-aturan yang diatur oleh agama kita. Di antara lain begitu lahir, kita azankan di telinga kanan, kita iqomahkan di telinga kiri, ya tentu dengan suara yang pelan. Kalau besar kali nanti tuli pula dia. Iya. Setelah kita itu azankan, di hari ke-7 akikahkan dan berikan nama yang baik. Ini kita jangan anggap remeh masalah nama. Masalah nama ini penting. Setiap orang memanggilnya itu adalah doa. Maka penting nama yang baik. Jangan hanya sekedar keren aja. Orang-orang sekarang kan yang penting namanya keren, ikut model lah, sehingga artinya nggak tahu lah kita apa artinya itu. Maka setelah kita memberikan nama yang bagus, setiap hari kita panggil, itu adalah doa bagi mereka. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, setelah anak kita berikan nama yang baik, lalu bagaimana cara kita membagi waktu kepada mereka dalam pendidikan? Habib Umar rahimahumullah menyebutkan ada 3 fase yang diberikan kepada anak. Yang pertama 7 tahun awal. 7 tahun pertama dari 0 sampai 7 itu perlakukan mereka itu mereka masih suka dengan bermain. Maka dari usia 7 tahun pertama ini jaga permainan mereka. Jangan sampai mereka terlibat dalam permainan-permainan yang yang menyimpang dengan syariat. Mereka kita harus hibur dengan permainan-permainan. Memang masih masa mereka bermain. Kita harus hadir, tetapi kita awasi. Jangan sampai permainan mereka lari daripada syariat. Kemudian 7 tahun kedua, dari usia 8 tahun sampai 14, ini anak-anak masih cenderung kepada hiburan. Mereka lebih suka kepada musik, lagu dan sebagainya. Maka kita orang tua harus hadir mendampingi. Jangan sampai hiburan mereka ini
menyimpang daripada agama. Kita harus hadir. Jangan kita biarkan mereka sendirian. Banyak hari ini kita lihat, mohon maaf, ada anak-anak orang kita Islam, masih usia 8 tahun, udah joget yang na'udzubillah, kita sih malu tengoknya. Anak-anak baru usia 7 tahun, 8 tahun udah goyang macam artis ibu kota. Ini siapa yang salah? Mana mungkin anak ini salah, masih kecil. Ya. Siapa yang salah? Orang tuanya tidak hadir. Orang tuanya tidak hadir mendampingi. Kemudian di 7 tahun yang ketiga, ini mereka lebih suka kepada hiasan, perhiasan. Sudah mulailah mereka di usia 14 tahun bersolek, memilih pakaian dan sebagainya. Maka di usia ini orang tua pun harus hadir. Kalau tidak, maka perhiasan mereka nanti akan berhias dengan perhiasan-perhiasan yang menyimpang daripada agama. Kita lihat anak-anak kita sekarang usia 15 tahun, bagaimana penampilan mereka? Sedih kita lihat. Padahal ibunya orang Islam, ayahnya orang Islam, nenek-neneknya orang Islam semua. Tapi pakaiannya, na'udzubillah. Siapa yang salah ini? Orang tuanya tidak hadir mendampingi, tidak hadir mengarahkan. Sehingga dikala anak ini lebih besar lagi nanti, orang tuanya udah tua, putuslah harapan. Tidak bisa lagi seperti yang kita harapkan. Barulah orang tuanya menyesal. Tapi sayang, nasi jadi bubur. Ini masalah anak yang model-model begini. Dulu pernah ada kisah di masa Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada seorang tua, seorang ayah datang kepada sang khalifah mengadu, "Ya khalifah, anak saya durhaka kepada saya. Dia tak mau nurut sama saya." Kata khalifah, "Ya udah panggil dia kemari." Dipanggil sama khalifah. Datang anak itu. "Ya anak, kenapakah kamu durhaka sama ayahmu? Apakah kamu tidak tahu durhaka ini perbuatan dosa besar?" "Ya khalifah," kata anak ini, "apakah ada kewajiban orang tua terhadap anak?" Khalifah menjawab, "Ada." "Apa ya khalifah?" Sayyidina Umar menjawab, "Ada 3 kewajiban orang tua. Pertama, memberikan ibu yang baik, ibu yang solihah. Yang kedua, memberikan nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu." Langsung tunjuk tangan anak muda ini. "Ya khalifah, 3 yang Anda sebutkan itu, 1 pun tidak diberikan oleh orang tua saya kepada saya. Ibu saya bukan perempuan yang baik. Mohon maaf, ibunya adalah wanita, kalau bahasa sekarang itu wanita ya yang Wanita liar malam. lah kita bilang. Yang kedua, nama saya dikasih sama orang tua saya tidak jelas artinya, macam arti nama-nama binatang. Yang ketiga, ya khalifah, Al-Quran, jangankan diajarkan semuanya, 1 huruf pun tak diajarkan kepada saya. Anak ini mengadu di depan orang tuanya nggak bisa bilang apa-apa. Memang fakta begitu." Apa kata Sayyidina Khalifah? "Wahai ayah, kau datang mengadu kepadaku tentang anakmu telah durhaka kepadamu, padahal kamu telah lebih dulu durhaka kepadanya. Kamu datang kepadaku mengadu anakmu telah jahat kepadamu, padahal jauh-jauh hari kamu telah jahat kepada anakmu." Dari sini kita paham, apa yang kita pahami, bukan hanya istilah anak yang durhaka. Ternyata orang tua pun bisa jadi orang tua yang durhaka. Maka perlu kita paham ilmu bagaimana cara mendidik sehingga anak yang telah Allah karuniakan itu benar-benar anak seperti yang kita harapkan. Orang tua, dikala mereka tua, mungkin sudah tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Tapi melihat anak-anaknya itu di jalan Allah semuanya. Walaupun profesi mereka beda-beda. Tetapi semuanya soleh. Apa makna soleh? Menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya Allah. Walaupun profesi mereka beda-beda. Bisa dokter, bisa dosen, bisa pegawai dimanapun.
Tetapi mereka soleh semuanya. Maka orang tua yang telah bersusah payah melahirkan, mendidik, melihat anak-anaknya itu puasnya, rasa-rasanya sudah dalam surganya Allah. Masya Allah. Walaupun mereka dalam dunia. Dan kita bandingkan dengan orang tua yang punya anak yang jauh daripada agama. Salat tak pernah, perbuatannya zalim, banyak perbuatan salah dibuatnya. Orang tuanya melihat rasa-rasanya udah macam di neraka. Belum mati rasanya udah mau mati. Maka sebelum sampai kita pada masa itu, ini ada waktu kita untuk memperbaiki. Kita pergunakan waktu agar anak-anak kita ini benar-benar menjadi anak-anak seperti yang kita harapkan, seperti yang diharapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngantuk, Bu? Ya. Ada yang mau bertanya? Kami persilahkan, silahkan. Ah, mana dulu yang pertama tadi? Ya, silahkan. Silahkan. Mana dulu sini? Ah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengar tentang tausiah Ustadz, tentang bagaimana kita terhadap anak, harus yang kita lakukan ya terhadap cara mendidik anak dan memperhatikan bagaimana mulai pendidikannya Iya. sampai dengan tentang akhlak dan semuanya ya Ustadz. Di sini saya Mau bertanya? mau bertanya, ya kira-kira sampai umur berapa itu Ustadz kita sebagai orang tua yang harus terus bertanggung jawab kepada anak kita, begitu ya Ustadz ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ada batasan ya Ustadz? Ya. Mungkin ada orang-orang tua yang jenuh mungkin ya. Iya. Lama kali pun aku ya kan. Untuk memberikan pendidikan kepada anaknya itu ada batasan usia. Mungkin laki perempuan ada perbedaan atau gimana Ustadz? Ya. Setelah menikah atau gimana? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang cukup bagus. Kewajiban orang tua dalam mendidik anak, mengawal anak ini sampai usia balik. Sampai usia mereka balik. Maka dalam hadis disebutkan, dikala anak-anak kita berusia 7 tahun, perintahkan mereka untuk sholat. Perintahkan mereka untuk sholat. Dan ini banyak diabaikan oleh orang tua sekarang. 7 tahun kan ini baru kelas 1 SD. Berarti Ustadz TK-TK-nya udah TK Islam, Iya. belajar bagaimana sholat, wudhu. Ya, bagus kalau ada masukkan ke TK-TK Islam. Ya. Kalaupun tidak, maka itu kewajiban orang tua untuk mengajarkan. Maka di usia anak 7 tahun, orang tua ini bisa bapaknya, bisa ibunya. Ya. Karena ini wajib bukan hanya kepada bapaknya saja. Wajib menyuruh anak-anak untuk sholat. Bukan hanya sholat, berwudu, dan segala kewajiban-kewajiban. Walaupun dikala mereka mengerjakan, ya mereka namanya belum mukallaf. Tetapi pahala yang mereka kerjakan, itu diberikan kepada orang tuanya. Iya. Maka kita dapat pahala walaupun mereka yang berbuat. Iya. Kemudian, dikala usia 10 tahun, anak-anak kita belum juga mau sholat, ini perintah agama kita harus, kita pukul. Ini mohon maaf bukan kasar. Pukulannya pun bukan pukulan yang Bukan berbahaya. menyakiti ya, Ya, memberikan pelajaran. pukulan untuk ta'adduban, Iya. untuk memberikan ta'dib, memberikan adab, agar mereka mau sholat. Coba kita bayangkan Bu, kalau dari usia 7 tahun, kita sudah mengawal sholatnya, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10, 11, 12, 15 tahun, baru mereka balik. Mereka itu sudah gampang dengan sholat. Kenapa? Udah berapa tahun kita kawal. Tapi kalau kita startnya, mulainya waktu usia mereka balik, udah 15 tahun baru kita mulai perhatikan, ini sudah payah. Umpama pohon, kita tengok di kebun kita ada pohon jati, tapi bengkok-bengkok, baru kita menyesal. Ini pohon-pohon jati, harganya mahal. Seandainya lah ini lurus,
Coba bayangkan udah berapa duit kita. Tapi kita mau luruskan, nggak bisa lagi. Kalau mau luruskan dari waktu kecil lah. Pindah itu hama-hamanya, pupuk dia, besar baru seperti yang kita harapkan. Makanya orang-orang dulu itu lebih dulu membiasakan kepada anak-anak mereka beramal soleh sebelum ilmu. Artinya orang-orang soleh dulu lebih mengutamakan kepada anak-anak mereka mengajarkan amalan. Walaupun ilmunya mereka belum tahu. Suruh sholat tahajud, suruh sholat duha, suruh sedekah. Kalau ke masjid, bukan bapaknya aja yang bawa sedekah, anak pun dikasih sedikit. Ini dibiasakan, walaupun mereka nggak tahu fadilahnya apa. Apa fadilah sedekah? Nggak tahu anak-anak itu. Tapi dibiasakan dengan beramal. Sehingga mereka nanti dikala tahu ilmunya, dengan mudah mereka bisa mengamalkan. Kenapa? Karena sebelum tahu ilmu, mereka telah terbiasa dengan mengamalkan. Masya Allah. Jadi itu ya Bu ya. Anak umur 7 tahun suruh sholat, 10 tahun nggak sholat pukul. Jadi kalau mamanya 50 tahun nggak sholat, ya apa itu Bu? Dicekek ya. Masya Allah. Ngabis-ngabisi oksigen aja Bu ya. Masya Allah. Ada yang bertanya yang kedua? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan berdiri Bu. Nah, di situ aja. Nama saya Iriani dari Iya. Majelis Taklim Al-Hidayah Tegal Sari 3 Medan. Ingin bertanya, Ya. adakah doa khusus untuk anak di dalam kandungan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bukan untuk ibu ya, untuk anak mungkin ya. Untuk cucu ya, Masya Allah. Silahkan. Ustaz, Langsung. ada doa Ustaz yang Ya, khusus? yang sering kita dengar daripada guru-guru kita, dikala seorang ibu itu mengandung, maka biasakanlah, seringkanlah ibu itu dengan zikir. Zikir. Dengan zikir, zikir itu banyak. Al-Quran, Al-Quran. tasbih, tahlil, tahmid, itu diperbolehkan semuanya. Makanya kenapa dari awal sebelum pernikahan pilih ibu yang baik. Karena dia tahu zikir, tahu baca Quran. Maka teringat saya kata para ulama, orang-orang dulu, ini dikatakan oleh sama Habib Umar. Kata beliau, orang-orang terdahulu sebelum kami tidak menyusui anaknya kecuali ibu itu sudah membaca bismillah dan senantiasa dia berzikir sambil anaknya minum ASI. Sambil anaknya minum ASI, mulut sang ibu itu zikir terus. Zikir terus. Ini kalau cerita udah lahir. Maka dari kandungan pun kita sudah mempersiapkan dengan zikir. Bahkan, mohon maaf, sebelum terbentuk janin pun diajarkan doa waktu berhubungan. Yang mungkin doa ini kita hafal semua ya. Ya, itu apa maknanya? Ada yang hafal, ada yang belum nih. Masya Allah. Apa maknanya? Dari kita merencana pun sudah ada doa. Kenapa? Karena kita bukan pengen punya anak kayak anak hewan, enggak. Kita ingin mengharapkan anak-anak ini benar-benar menjadi pelanjut nyawa kita nanti. Ini yang kita harapkan. Ya, maka zikir dalam kandungan, zikir, baca Quran, solawat, ya. Apalagi ini bulan Maulid, ya Ustaz. Allahumma Perbanyak solawat. Sambil dalam kandungan banyakkan solawat. Solawat itu banyak modelnya. Banyakkan solawat dan niatkan ya Allah, anak ini nanti semoga menjadi pelanjut perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Allahumma wasallam. sholli ala Muhammad. Insya Allah Allah kabulkan itu. Amin. Ngaji bareng di TVRI. Ada yang mau ngantuk tuh. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu selalu membaca zikir ketika ada anak dalam kandungan. Kemudian ketika lahir juga Ustadz boleh diusapkan dengan Robbi habli minas solihin. Masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Itu dihafal Bu. Nah, sebelum berhubungan juga tadi Ustadz bilang ada doanya. Hafal kan? Coba 1, 2, 3. Allahumma semua. Allahumma. Lakasumtu. Allahumma janni minasyaitan wajib minasyaitan ma razaqtana. Itu dia Ada doanya. satu lagi Ustaz Ada tambahan. satu lagi. Apa Ustaz? Ada amalan guru-guru kita
itu selalu membaca Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Itu ada guru saya, setiap mau sholat sebelum sholat itu dibaca dulu. Masya Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyatina. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang ahli sholat dan untuk keturunan-keturunanku. Allah. Nah, itu diamalkan terus. Itu diamalkan ya Ustaz ya? Ya, kalau anak udah lahir, Bu, ada amalan daripada guru-guru kita. Itu dipegang di kepalanya. Bacakan surat Inna Anzalna. Inna Anzalna bisa 3 kali. Kemudian pegang dadanya, baca Alam Nashrah. Alam Nashrah. Alam Nashrah. Insya Allah anak ini akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang berkat kalamnya Allah Al-Qur'an. Jadi Bu, tadi Ustaz pegang kepalanya baca Inna Anzalna, amalan ulama kita ya Ustaz ya. Kemudian pegang dadanya baca Alam Nashrah. Hafal Ibu tuh kan? Kalau mau lagi, bisa tambah lagi. Tambah Ustaz, enak nih. Masya Allah. Ada ulama-ulama kita yang sekarang udah terbukti anak-anaknya soleh semua. Iya. Ternyata ditanyakan kepada orang tuanya, apa sih amalan Anda? Kok anak Anda itu berhasil semuanya? Soleh-solehah semuanya, apa rahasia Anda? Mereka senantiasa yang ada rezeki itu bersedekah pada hari kelahirannya. Misalnya anak kita lahir hari apa, Bu? Senin. Hari Senin sedekahkan, niatkan pahala untuk dia. Ada anak lahir hari Selasa, sedekahkan hari Selasa. Dan begitu seterusnya. Bagi yang kurang rezeki, bisa juga amalan dengan mengirimkan Al-Fatihah. Pada hari lahirnya bacakan Al-Fatihah. Kalau mau lagi puasa, walaupun kita puasa sunnah, tapi kita niatkan ini karena kita bersyukur karena Allah lahirkan anak kita. Seperti baginda Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Senin karena syukur dengan kelahiran hari beliau. Allahumma Maka setiap hari anak kita lahir, yang ada rezeki sedekah. Nggak ada rezeki, Fatihah. Sanggup puasa, puasa. Banyak amalan kalau kita mau. Sekarang pertanyaannya mau nggak? Ya, Masya Allah. Itu Bu ya. Kalau ada rezeki, sedekah. Kalau nggak ada rezeki, Al-Fatihah. Kalau nggak dibaca Al-Fatihah juga, apa Bu tadi? Puasa. Kalau nggak, ninggal aja lah udah ya. Jangan gitulah ya, Masya Allah. Jadi Bu, tadi doa-doa tadi bisa diamalkan itu, insya Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Jangan pula Ustadz ya kan, ada jamaah, Bu ini doanya, ala Ustadz, wis lah doa-doa, udah nggak tahan kali katanya ya kan, naudzubillah min dzalik. Itu nggak boleh ya Bu ya. Ada juga Ustadz kadang ibu-ibu jamaah kita ini, Ustadz apa doa mandi wajib, anak ibu berapa? 5 lah, selama ini ngapain? Nggak ada Ustadz, mandi aja, tapi jadilah walaupun telat Bu, nggak ada kata telat untuk belajar ya, insya Allah. Ada yang mau bertanya lagi Bu, silahkan. Coba, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Nurul Huda, lingkungan 4 Kelurahan Martubung. Iya. Izin bertanya Pak Ustadz. Saya kebetulan pekerja. Jadi saya bekerja kemudian mendidik anak. Terkadang hati ini ada rasa lelah. Apakah ada Ustadz tips atau doa-doa untuk saya supaya lebih kuat gitu menghadapi, namanya anak-anak sekarang kan diberitahu ini kadang melenceng, diberitahu yang ini nanti dibuat tapi nanti melenceng lagi. Kita ada rasa lelah, tapi harus terus semangat. Apakah ada tips dari Pak Ustadz? Mohon Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tampung dulu Ustadz ya. Ada yang lain Bu mau bertanya tadi? Silakan. Silakan. Silakan Dek. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sri Agustina dari Pondok Pesantren Fahmusalam Al-Aziziyah. Izin bertanya Ustadz. Kami selaku anak yang sudah mondok di pondok pesantren, lebih kurang sudah mengetahui sedikit tentang ilmu agama Ustadz. Jadi kita pengen orang tua kita juga begitu, lebih dekat dengan Allah, menjalankan perintah-perintahnya Allah di dalam kesibukan beliau sehari-hari. Jadi Ustadz, bagaimana kita selaku anak mengajak orang tua untuk lebih dekat lagi dengan Allah? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu bagaimana Ustadz mengalami dua problem ini Ustadz? Silakan. Ini dua pertanyaan ini, satu curhat daripada seorang ibu, Satu curhat anak. curhat anak gitu kan. Nyambung ya? Nyambung ya. Ini sudah ada sama-sama punya niat baik. Iya, betul. Masya Allah. Maka yang ibu tanyakan tadi ini adalah diharapkan oleh semua orang tua. Memang kita satu sisi dituntut untuk bekerja, Iya. kebutuhan. Sisi lain ada kewajiban menjaga anak. Maka oleh sebab itu ini kita orang tua butuh ekstra lah. Ekstra mensiasati waktu. Ada hal yang bisa kita mudah mendidik mereka adalah dengan cara kita mengajarkan kepada mereka bilhal. Bilhal. Dengan contoh. sikap kita, Bu. Kadang-kadang anak itu nggak mau nurut karena kita banyak cakap. Iya. Mereka, anak-anak kita melihat dari kita itu perbuatan tidak ada. Bahkan mohon maaf, berbeda dengan yang kita cakap. Tetapi dikala kita udah mendakwahkan kepada mereka dengan sikap kita, perilaku kita, ini mereka akan mudah nanti menerima. Maka perlu dalam keluarga itu suami istri kompak untuk memberikan contoh yang baik kepada anak. Apalagi anak perempuan, Bu. Kalau seorang ibu punya anak perempuan, itu apapun yang dilihat oleh anak itu, sikap ibunya, itu akan dia lakukan sama suaminya nanti. Oh. Jadi bagaimana ibu hari ini melayani suami ibu, begitulah nanti anak ibu melayani suaminya. Misalnya suami ibu minta nasi, ada nasi Bu, udah siap dapur ambil aja katanya. Nggak usah disuruh, anak kita nanti akan melayani suami gitu. Maka dikala kita seorang orang tua memberikan contoh yang baik dalam keluarga, maka anak akan mudah terdidik. Karena pendidikan itu tujuannya apa? Tujuan daripada pendidikan adalah mempersiapkan jiwa raga untuk menerima hukum-hukum Allah. Dikala anak-anak kita jiwa raganya nggak siap menerima, nggak mau melakukan perintah Allah, berarti tujuan pendidikan kita gagal. Maka didiklah mereka dengan sikap. Nah, kalau kita misalnya ada kesibukan-kesibukan, ya kita punya rezeki, pondokkan mereka ke pondok pesantren. Jadi tugas-tugas kita diwakili oleh ustadz-ustadz di pesantren untuk menjaga mereka 24 jam. Kalau kita sibuk nggak sanggup merawat mereka. Kemudian yang kedua tadi, kita pengen orang tua kita baik, ya. Ini mungkin harapan kita semua. Ya. Tetapi namanya orang tua itu dengan anak mungkin egoisnya orang tua lebih tinggi. Iya, betul. Maka dikala kita ngomong ke mereka ini kita harus mikir-mikir dulu. Ya, betul Ustaz. Mereka tersinggung dan sebagainya. Walaupun kita udah besar, udah punya ilmu, tetap dalam pandangan mereka itu kita ini kecil. Iya, kita kecil. Maka langkah yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Doakan terus. Jangan pernah lengah berdoa. Minta hidayah sama Allah. Karena apapun ceritanya, kita hanya tugas menyemai. Yang menumbuhkan, yang memberikan hasil itu Allah subhanahu. Walaupun kita udah bicara macam ini tadi, udah ada langkah-langkah ini tuh, tapi semuanya berpulang kepada Allah. Jangan kita menyangka anak-anak kita berhasil itu karena pola kita, enggak. Barangkali pola kita cuma marah-marah aja di rumah. Iya. Tapi berhasil juga anak kita. Kadang juga yang begitu. Maka sesungguhnya itu adalah kehendak daripada Allah. Ikhtiar kita lakukan yang sempurna. Hasilnya sama Allah. Ada juga orang udah berikhtiar yang sempurna, tapi hasilnya gagal. Sama macam orang mau nyemai tanaman, Ustaz. Dia pilih lahan yang bagus, bibit yang unggul, dia semai, dia pupuk, dia rawat, sampai besar pohonnya, mau berbuah, datang petir habis. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Tapi kita udah pada posisi yang benar karena telah melakukan ikhtiar yang benar, usaha yang sempurna. Ya, begitu. Jadi hanya doa Ustaz ya. Doa, kalaupun kita memberikan nasihat, cari orang lain yang mungkin selevel dengan mereka. Masya Allah. Atau di atas mereka. Jadi kalau kita dekat sama nenek, bilang sama nenek, bilanglah sama mama, bilang sama ayah, gini. Jangan langsung kita yang ngomong.
Karena begitu. kalau kita lihat juga Ustadz, kalau ada orang tua yang sudah memasukkan anaknya ke pondok pesantren, insya Allah itu orang tua yang pengen anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh tentunya. Ya, benar. Jadi Ustadz, menarik tadi, saya teringat ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah tentang ulama kita Ustadz, Imam Abu Hanifah, nama Masya Allah. aslinya Nu'man. Ditanya ibunya, Nu'man, kau pintar ilmu agama, tolong jawab dulu pertanyaan ibu. Dipanggilnya nama muridnya namanya Abu Yusuf. Bukan Wa Usuf orang Mencirem Bu ya, bukan. Dipanggilnya Abu Yusuf, tolong kau jawab pertanyaan ibuku. Loh, bukankah engkau guruku? Kau lebih tahu jawabannya ketimbang aku. Lupa kau, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 24 Bu ya. Waqfid lahuma janahadzuli minar rahmah wa qur birhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayat Quran surah Al-Isra 34 ya. Rendahkan dirimu di depan orang tuamu. Aku takut kalau nanti ku jawab pertanyaan ibuku, aku nanti memposisikan diriku sebagai seorang guru, ibuku sebagai seorang murid. Aku nggak mau itu terjadi. Wah, indah betul. Masya Allah. Ya. Betapa banyak hari ini suara anak-anak Ya. lebih tinggi ketimbang suara orang tuanya. Cuman kadang karena orang tuanya juga suka merepet, itu juga masalahnya ya kan Bu. Jadi anak mencontoh orang tuanya. Masya Allah, menarik Ustaz. Ustaz, dari kajian Ustaz yang ingin Ustaz sampaikan lagi, ada Ustaz? Ya, ada sedikit lagi yang saya sampaikan. Iya. Ada beberapa trik, ada 4 minimal langkah yang harus kita catat dan kita amalkan untuk mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, Ya Ustaz, ada waktu lebih kurang 5 menit. 5 menit ya, kita singkat-singkat saja. Yang pertama, nazghun fi qulubihim mahabbata ta'zima umuriddin. Artinya tanamkan dalam hati mereka rasa pengagungan, rasa penghormatan, rasa memuliakan kepada hal-hal yang berurusan dengan agama. Hal-hal yang berurusan agama, tanamkan dalam hati anak kita untuk memuliakan. Yang pertama, Al-Quran, Ustadz dan sebagainya, itu urusan agama Pokoknya semua. yang berbau agama Ya, Ustaz. tanamkan dalam hati mereka untuk mengagungkan, memuliakan. Yang kedua, aklul halal. Kita orang tua dan untuk anak-anak kita, jangan pernah kita makan yang haram, bahkan yang syubhat, yang remang-remang. Nggak jelas ini punya kita, jangan kita makan. Guru saya pernah bilang, kalau kalian ngambil yang syubhat, itu pakaian kalian pakai yang haram masih mending. Guru saya almarhum Prof. Ramli Abdul Wahid, waktu kami di Pasca Sarjana, beliau bilang begitu, kalau kalian pakai pakaian haram, itu lebih mudah kalian taubat. Kalian buka baju selesai. Tapi kalau kalian makan yang haram, itu makanan udah jadi darah daging kalian, bagaimana kalian mau cabut balik itu? Maka anak-anak kita pun akan berpengaruh daripada makanan yang kita berikan. Jangan sekali-kali kita makan kecuali yang halal. Jangan kita berikan untuk anak-anak kita kecuali yang halal. Wallahi demi Allah, anak kita nggak bakalan jadi kalau kita berikan yang tidak halal. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-ummu la yudalli'uhu. Ibunya jangan terlalu memanjakannya. Boleh sayang sama anak, boleh cinta sama anak, tapi jangan masuk dalam kategori memanjakan. Kita terlalu memanjakan, anak nanti dewasa kita, tua kita lemah, nggak bisa apa-apa. Yang keempat, ikhtiarul ashab, pilih kawan. Maka kita orang tua berkewajiban menseleksi, memperhatikan kawan-kawan daripada anak kita. Berapa banyak anak-anak hancur, anak-anak rusak karena kawan-kawannya. Orang tuanya udah merencanakan dari sebelum lahir, anak kita ini nanti usia segini kita masukkan kemari, kemudian usia begini masukkan lagi. Begitu bagus direncanakan sama orang tuanya. Bahkan untuk mewujudkan rencana itu, orang tuanya siap mengeluarkan berapapun. Tapi sayang, rencana itu, bangunan rencana yang telah dibangun, dirusak oleh kawannya, dihancurkan oleh kawannya. Maka kita wajib menjaga siapa kawan-kawan mereka. Tidak boleh kita biarkan anak-anak kita berkawan sembarangan. Rusak program kita karena kawan-kawan yang tidak baik. Nah, ini Ustadz 4 macam ini
yang barangkali tip untuk kita selaku orang tua. Ustadz, menarik sekali. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ustadz, ada 1 menit Ustadz untuk close statement Ustadz. Biar kita semua ini dan pemirsa yang ada di rumah untuk menjadi orang tua dan menjadi anak yang soleh dan solehah sehingga terwujudlah keluarga yang rabbani yang semuanya insya Allah masuk ke dalam surga. Amin. Silakan Ustadz. Close statement Ustadz, ada 1 menit. Ya, terima kasih pemirsa dimanapun berada, ibu-ibu sekalian, kita semua mengharapkan keturunan yang soleh dan solehah, anak-anak kita yang selalu mengerjakan kewajiban-kewajibannya dengan Allah dan dengan hamba-hambanya Allah. Dan ini bukan perkara mudah. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh berleha-leha, tidak boleh santai-santai saja. Ini perkara berat. Mencetak anak yang soleh dan soleh ini bukan perkara mudah. Maka kita tidak boleh santai. Harus kita tuntut ilmunya. Kemudian harus kita amalkan, harus kita prioritaskan untuk mencetak anak-anak kita yang soleh dan solehah. Banyak orang tua hari ini mengukur tingkat keberhasilan anaknya lewat keberhasilan karir di dunia. Anaknya hebat di dunia, itulah sukses. Padahal tidak. Anak yang sukses itu sukses yang abadi. Sukses di akhirat nanti yang selama-lamanya. Maka apakah kita sudah termasuk orang yang merencanakan ke arah itu? Merencanakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Maka ini adalah perkara berat. Tetapi insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan memudahkan jalan bagi kita. Tidak ada bahasa terlambat. Tidak ada istilah terlambat. Allah maha tahu, Allah maha melihat. Selama kita punya niat untuk kebaikan, punya niat untuk yang baik kepada anak-anak kita, insya Allah mudah-mudahan Allah akan mengabulkan. Ada doa yang bisa kita bacakan terus, yang diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kita bacakan terus. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, Allah berikan kemudahan untuk mencetak anak-anak yang soleh dan solehah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustadz, jazakumullah khair, barakallah fikum. Semoga Allah terus memberikan keberkahan kepada Ustadz. Amin. Kemudian terus menjadi suluh di tengah-tengah kegelapan sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Maka Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari panasnya api neraka. Mudah-mudahan keluarga kita semua menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Amin. Ketika kita sakit, anak-anak kita yang merawat kita. Ketika kita merenggam nyawa, dialah yang mentalkinkan kita. Ketika kita terbujur kaku, dialah yang memandikan jenazah kita. Dan ketika kita sudah terbujur kapan, maka anak kita lah yang menjadi imam-imami jenazah kita. Mudah-mudahan dan manfaatnya kepada Allah kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya saya, seluruh kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan kita semua. Masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Astaghfirullah